Kita ketemu kembali Brapo belajar lewat video ya nak ya. Salam sejahtera buat anak-anak kami semuanya. Dengan video kali ini Bapak membuat materi matematika wajib kelas 10, yaitu tentang materi nilai mutlak bagian yang kedua. Jadi di sini Bapak siapkan materi dengan beberapa contoh soal untuk kita bahas secara bersama nak ya. Jadi maksud Bapak di sini, mari kita ikuti video ini sampai habis supaya lebih paham anak-anak kami. Sekarang kita mulai nasihat bagian anak saya semuanya. Brapo, maksudnya Brapo belajar lewat video. Di video kali ini Bapak menyampaikan materi persamaan nilai mutlak part kedua, artinya pertemuan yang kedua. Topik pembahasan kita adalah persamaan nilai mutlak. Yang perlu kita bahas di sini ada beberapa hal, yaitu mengenai yang pertama bentuk umum persamaan nilai mutlak. Untuk fx dan gx, fungsi dalam variabel x, ada tiga hal di dalam bentuk umum di sini. Harga mutlak x sama dengan C dengan syarat C lebih besar sama dengan 0. Terus yang kedua, yang pertama, yang kedua ini di bawahnya harga mutlak fx sama dengan garis kanan gx, nggak punya harga mutlak. Lalu yang ketiga ini dia, harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx dengan syarat gx lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk lebih memahami kita harus menentukan penyelesaian. Menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak kita harus gunakan dia melalui lewat definisi mutlak. Kenapa? Supaya lebih efektif kita mencari hasilnya. Definisi nilai mutlak, harga mutlak x, harga mutlak AX tambah B, dia ada dua hasilnya dia. Satu yang paling atas AX tambah B jika AX tambah B nya itu lebih besar sama dengan 0. Yang kedua dia negatif di bawah, min dalam kurung ya, kita bapak besar dulu ya. Ini min dalam kurung, ini dia, lihat ya, min dalam kurung AX tambah B jika min AX tambah B lebih kecil dari 0. Kalau min dia menjadi sini lebih kecil. Kalau yang di dalamnya harga mutlak itu dia AX tambah B, di atasnya pakai lambang lebih besar sama dengan 0. Untuk hal di atas, di dalam penyelesaian persamaan nilai mutlak ada perlu 3 langkah untuk menyelesaikannya. L1, pembuatan 0 nilai mutlak. Artinya kita harus buat pembuat 0. Untuk apa? Untuk kita cari dia harga X nya setiap pembuat 0. Lalu langkah kedua apa? Di langkah kedua, itu kita meletakkan pembuatan 0 itu ke garis bilangan. Tadi pembuat 0 langkah 1, hasil pembuat 0 itu X nya itu berapa, kita letakkan dia ke garis bilangan, itulah L2. Lalu L3 ini ya, L3 ini kita carilah harga X untuk setiap interval atau setiap kandang ya, ada 3 dia, 1, 2, 3 titik dia nih. Contohnya Pak biar lebih ngerti ya. Ini Bapak kasih contohnya ya. Nomor 1 contoh, nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak X kurang 2 sama dengan harga mutlak 6 tambah 2X. Langkah pertama seperti di atas, kita buat pembuat 0-nya ya. Pembuat 0-nya situ ada 2,
Di ruas kiri X kurang 2, di ruas kanan harga mutlak X tambah harga mutlak 6 tambah 2X. Jadi ada 2 yang kita cek, kita lihat di situ untuk setiap kandang. Ini kandang A, ini kandang B, yang ini kandang C. Jadi ada 3 kandang dia. Ini ada 3 kandang. Tadi saya bilang tadi yang ini kandang A, kandang B, kandang C. Ya. Kita cek dia. A itu dia dari 2 ke kanan, artinya 2, lihat dia A. Kandang si A itu dari 2 ke kanan dia, 2, 3, 4, 5, 6. Kandang si B atau interval B itu adalah dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Itulah batas si B. Kalau batas si C adalah min 3 ke kiri dia, min 3, min 4, min 5, min 6 ke kiri terus ya sampai min tak terhingga. Nah, itulah kandang si C. Oke, kita apalah dia ini, kita lihat dah langkah ketiga. Nah, kira-kira langkah ketiga tadi mencari nilai harga X. Ini langkah ketiga, L3 X. Ini X dia elemen A, artinya kita lihatlah X di dalam A, X elemen A, X E A, ya kan? Di sini dia. Kita lihatlah X elemen A. Bagaimana X yang dimaksud? X yang dimaksud X elemen A adalah X yang berada di dalam harga mutlak. Ada 2 di itu, yaitu X kurang 2 sama 6 tambah 2X. Ini dia. Kita lihat dia di kandang A. Kita lihat dia di kandang A. Ini. Yang mana kita lihat dia X. Kita lihat dia X elemen A, artinya kita lihatlah X di kandang A, X elemen A. Ini X yang mana dia? Yang kita lihat ini dia X yang ini, yaitu X kurang 2. Bagaimana di kandang A atau di interval A. Kemudian satu lagi 6 tambah 2X. Bagaimana di interval A. Lambang lebih besar itu dia dari mana diperoleh? Inilah yang kita mau lihat dia. Baiklah, saya ambil dulu, saya hapus dulu ya. Ini X kurang 2A, X kurang 2 lebih besar dari 0. Maksudnya ini dari mana dia lambangnya ini diperoleh? Ini yang kita lihat dari X di kandang A ini, X di kandang A. Sekali lagi X di kandang A, artinya X elemen A. X yang ada itu adalah di dalam soal, di dalam terpal, yaitu X kurang 2. X itu maksudnya adalah X yang kurang 2 dan X 6 ditambah 2X. Nah, bagaimana dia di kandang A? Kita kembali dia di kandang A. Ya, kembali kita ke kandang A. Saya putar lagi balik. Ini dia. Di kandang A dia. Ini dia kandang A-nya. Ini. Ini kandang A-nya. Lihat dia L2 nya. Ya, ini kandang A nya. Kandang A, kandang B, kandang C. Boleh dikatakan dia interval A dari 2, 3, 4, 5 sampai tak terhingga ke kanan dia. Itulah interval A. Oke, itulah. Yang B ini ya, min 3 terus kedua. Dia ada batasnya, ada. Dari min 3 sampai 2. Berarti bilangan mana dia? Min 2, min 1, 0, 1. Itu dia di B. Kemudian di C yang ini, bagaimana di C yang ini? Dia dimulai dari min 3 terus ke kiri dia, karena ke kanan sudah dipalang dia.
kiri dia. Min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8 sampai min tak terhingga. Sekarang yang kita cek tadi, yang kita lihat X elemen A. Berarti kalau X elemen A, khusus yang kita lihat dia di sini dia. Ini saya lingkar ya. Ya. Itu dulu yang kita lihat dia. Bagaimanakah X elemen A? Artinya kita lihatlah ada dua hal dia yang X di dalam elemen A, yaitu apa? Seperti soal di atas ini dia. X kurang 2 sama 6 ditambah 2X. X kurang 2 bagaimana di A? Kita ambil sampel di A adalah bilangan 3 ya. Artinya kita ganti X menjadi 3. X sama dengan 3 itu dia di A. Kita ambil sampelnya, kita masukkan dia ke kemari dia. Ini yang di A, ini lihat dia yang di A. Oke. Lihat pelan-pelan nak ya. Nih, lihat dulu dia. Oke. Kita lihat dia di A. Ini di A ini. Bagaimana di A? Yang kita lihat dia, tadi kita ambil sampelnya X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini masukkan ke dalam ini. X kurang 2 berarti X-nya itu ganti menjadi 3. 3 kurang 2 berapa dia? 1 positif. Bagaimana terhadap 0? Jadi lebih besar 0. 1 itu lebih besar 0. Makanya lambang lebih besar itu kita lihat setelah kita ambil sampel di A. Yaitu X tadi sampelnya itu kan dari mulai 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tak terhingga. Kita ambil dia sampelnya untuk di A, ambil X contohnya 3. Berarti masukkan, gantikanlah 3 itu ke X ini, ke X ini. Berarti 3 kurang 2 adalah 1. Bagaimana terhadap 0? Lebih besar dari 0. Berarti dia lambang lebih besar dari 0. Kemudian satu lagi apa? 6 ditambah 2X. Jadi lambang ini belum ada sebenarnya. Ini saya isi setelah saya kerjakan dia. Makanya dari mana lambang lebih besar itu? Tadi sambil kita ambil X-nya dengan 3 di A. Di atas tadi X kurang 2 gantikan X menjadi 3. 3 kurang 2 sekali lagi min 1. Lebih besar dari 0 dia. Sekarang gantikan X ke yang di bawahnya. 6 tambah 2X berarti 6 tambah 2 kali X-nya gantikan menjadi 3, menjadi 2 kali 3. 6 tambah 2 kali 3 adalah 6. 6 tambah 6, 12. Jadi 12 itu jelas dia lebih besar dari 0. Makanya dia lambang lebih besar dari 0. Ini dia. Kemudian kita lanjut dia. Berarti kalau lebih besar dari 0 yang 2 ini, lebih besar dari 0 dia yang 2 ini, maka dia positif. Bilangan yang lebih besar dari 0 yang 2 ini adalah positif. Kita bawalah soalnya ke dalam. Ini dia soalnya. Ini. X, harga mutlak X kurang 2 sama dengan 6 tambah 2X. Kita ambil yang di dalamnya. Interval. Jadi kalau dia lebih besar 0 dari 0, yang di dalam harga mutlak X kurang 2 itu tetap dia keluar dia. Ini dia. Tetap dia X kurang 2. Yang 6 tambah 2X itu tetap dia 6 tambah 2X juga di sini dia. Oke. Nih, tetap dia yang di dalamnya. Kenapa? Karena lebih besar dari 0, artinya positif, tidak berubah. Selanjutnya macam mana dia? Selanjutnya kita carilah harga X-nya ya. Kita cari harga X-nya. Oke, kita cari harga X-nya. Bagaimana mencari harga X-nya nak? Nih, X kurang 2 sama dengan 6 tambah 2X. X-nya ini ya, X-nya ini kita pindahkan dia ke ruas kanan, berarti X pindah ke ruas kanan menjadi min X, berarti 2X menjadi min X, artinya 2X kurang X tinggal X dia ini. Nah, kemudian yang 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan, ke ruas kiri. Nah ini dia. Nah, terlalu besar dia apanya ya, terlalu besar. Oke, yang 6 ini pindah ke ruas kiri. 6 ini kan di ruas kanan dia. Yang X-nya ini pindah ke ruas kanan, berarti 2X
X-nya ini pindah menjadi kurang X. 2X kurang X, X. Ini X dia, ini X. Ini. Min 2, pindah 6-nya ini ke ruas kiri menjadi kurang 6. Min 2 kurang 6 menjadi min 8. Berarti dia menjadi min 8 dia. Ini min 8, ini X. Ya. Kemudian X sama dengan min 8. Sekarang inilah yang kita lihat di A. Bagaimana X min 8 itu? Apakah X-nya ini berada dia ini X elemen ini dia lihat A. Artinya X berada di A. Kita cek dia. X sama dengan ya, X sama dengan apa? Ya, sebentar saya Bapak hapus ya. X sama dengan 8 ini. X sama dengan 8 itu. Mana dia X sama dengan 8 itu? Ini dia. X sama dengan min 8 ini. Apakah dia berada di A? Kalau berada dia berarti memenuhi. Nah, min 8. Apakah X min 8 ada di A atau di kandang A? Kita lihat dia kandang A itu tadi min 8. Ini kan min 8 dia ini. Ya. Apakah ada dia di A? Ini tengok dia. Oh ini di sini. Apakah ada di A? Enggak ada min 8 di A. Yang ada di A adalah mulai 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Min 8 enggak ada. Berarti tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi bagaimana dia rupanya kalau enggak memenuhi? Kalau tidak memenuhi penulisannya nah dia menjadi ini dia tidak memenuhi berarti X sama dengan min 8 bukan anggota A atau bukan elemen A. Maka dia di dalam kurung TM, ini TM dia. Ada Bapak tulis TM dia. Ya. Ada Bapak tulis TM, ada. TM itu artinya tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi maksudnya. Kalau tidak memenuhi, macam mana dia ini? Ini tidak memenuhi dia TM. Dia enggak dipakai lah, enggak merupakan jawabannya, itu maksudnya. Sekarang di B, kita lihat dia, ini B. X elemen B, artinya X kita lihat dia di B, di kandang B. Oke, kita lihat. Apa yang kita lihat dia di kandang B? Supaya tahu nanti harganya dia ini. Apakah memenuhi dia? Ini dia. Yang dilihat dia apa? Satu dari duras kiri harga mutlak X kurang 2. Satu lagi tadi apa? Harga mutlak 6 ditambah 2. Satu lagi X dikurang 2. Ini yang kita cek. Di B itu apa yang ada di B? Di B itu tadi adalah di tengah-tengah. Kita kembali di B. Mana B-nya? Ini dia B ini. Ya, ini B-nya nak. L2. Tengok L2 ini. Itulah B-nya. B itu antara min 3 dengan 2. Antara min 3 dengan 2 ini B. Ini. Berarti antara min 3 dengan 2 berarti berapa? Min 2, min 1, 0, 1. Itulah di kandang B. Atau di interval bilangan di B. Udah? Berarti X yang mana kita ambil sampelnya? Bisa min 2, bisa min 1, bisa 0, bisa 1. Kita ambil X-nya sama dengan 1 untuk jadikan jadi sampelnya. X sama dengan 1. Kita ingat dia di B, kita ambil X-nya sama dengan 1. Oke. Ya, ini 1 di B tadi. Ya. X kurang 2 sama bagaimana terhadap 0? X gantikan 1. Berarti 1 kurang 2 min 1. Ini di sini. Min 1 itu jelas dia bagaimana dia? Min 1 terhadap 0. Min 1 itu bagaimana terhadap 0? Hah? Berarti jelas kamu harus tahu min 1 bagaimana
terhadap 0 tadi. Ini di B terhadap 0 lebih kecil, ini di sini lebih kecil, ini saya dekatkan ini. Jadi lambang lebih kecil 0 dia. Kenapa menjadi lebih kecil 0? Karena tadi X yang kita cek adalah 1. Masukkan, gantikan X menjadi 1. 1 kurang 2 min 1. Jadi lebih kecil dia ke 0. Sekarang yang kedua yang kita kita cek lagi 6 tambah 2X. Bagaimana terhadap 0? Gantikanlah X menjadi 6 ditambah 2X, berarti 2 kali 1 ditambah 6 sama dengan 8. Dia lebih besar sama dengan 0. Ini memenuhi dia. Udah? Selanjutnya macam mana? Kita bawa soalnya. Dia soalnya ini. Dia soalnya 6 harga tolak 2X kurang 2. Ini dia. Ya. Sama dengan harga tolak 6 ditambah 2X. Kenapa pakai min dia? Tadi di atas ini dia tadi apa? Dia lebih kecil dia ini lebih kecil. Perhatikan dia yang ada nolnya ini, dia lebih kecil 0. X kurang 2 lebih kecil 0. Lebih kecil 0 apa? Negatif. Berarti min harga mutlak min buka kurung X kurang 2 menjadi min dia sama dengan, kenapa dia ini apa? Positif. Ini lihat, kita cek, kita hapus dulu yang birunya. Karena 6 tambah 2X lebih besar 0. Maka dia di sini positif. Ya gitu dia kira-kira. Nah, ini jadi positif dia. Nah, itu. Min dia. Kenapa dia? Karena lebih kecil 0, ya kan? Ini dia soalnya lebih kecil 0. Yang X kurang 2 lebih kecil 0. Maka yang untuk X kurang 2 pakai negatif dia di sini ya. Kemudian yang di ruas kiri dia kalikan min ke dalam kurung, min kali X, min kali min 2 positif 2. Jadi min X tambah 2 sama dengan 6 tambah 2X, tetap dia. X di ruas kiri ini pindahkan ke ruas kanan. Oke, jadi bagaimana dia? Ya, kita jadikan bagaimana dia kalau pindah ke ruas kanan? Ya jadi positif lah. Berarti 2X pindah min X menjadi tambah X. 2X tambah min X, ya pindah dia menjadi negatif. 2X tambah X menjadi positif 3X. Ya. Terus yang 6-nya ini pindahkan ke ruas kiri. Berarti 3X 2 dikurang 6 min 4. 3X sama dengan min 4. Berarti dia X-nya sama dengan min 4/3 ini. Min 4/3 ini. Lalu kita cek dia di A itu X tadi bagaimana di A. Berarti min 4/3 apakah ada di B? Nah, di B ini sekarang ya, bukan di A rupanya, di B. Min 4/3 apakah berada di B? 4/3 berarti 1/3 lewat dia. Ya. 1/3 apakah ada di B? Lihatlah di B. Ya, mari kita lihat di B ya. Ya, ini B-nya. Di B itu yang adalah min 2. Min 3, min 2, min 1, 0, 1. Nah, itulah bilangannya. Tadi apakah X berada di 4/3? 4/3 itu berarti berada dia di antara 2 dengan 1. Berarti 1/3. 4/3 itu adalah 1/3. Berarti berada dia di B. Ya kan? Berada dia di B. Di mana B? Ini dia. Kalau berada di B, berarti bagaimana maksudnya itu berada di B? Kalau berada di B maksudnya itu kira-kira macam mana? Nah, maksudnya begini dia. Kalau dia berada di B, kalau dia berada di B,
maka dia memenuhi dia. Kalau berada di B, ya, dia berada di B. Nah, ini dia memenuhi dia. Ini maka min 4/3 ini jadi memenuhi ya. 4/3 itu jadi memenuhi. Yang mana 4/3 itu nak? Nah, ini dia yang 4/3 nak. Bagaimana? Yang mana dia 4/3 nak? Yang 4/3 itu ini dia. Ini ternyata dia memenuhi. Sekarang ke bawahnya X elemen C, artinya kita lihat di dalam C atau di kandang C. Ini kita lihat di C atau di kandang C. Bagaimana X kurang 2 terhadap 0, bagaimana 6 tambah 2 X terhadap 0. Di kandang C itu dia dari mulai -3 ke kiri dia. Berarti dia -3, -4, -5, -6 sampai min tak terhingga. Sampai min tak terhingga. Inilah C dia. -3, -4, -5, -6. Nah, inilah C. C, lihat ya, C itu dari -3 ke kiri dia. Inilah C-nya. Ini L2 dari -3 ke kiri, -4 sampai min tak terhingga. Kalau begitu macam mana dia? Kita ambillah dia apa? Untuk kita lihat yang di dalam harga mutlak. Tetap yang kita cek adalah yang berada di dalam harga mutlak, yaitu harga mutlak X kurang 2. Nah, menjadi kita lihat dia menjadi X kurang 2. Satu lagi 6 tambah 2X. Itu yang kita lihat dia. Keberadaannya di C. Sementara di C tadi dia ini dia di C. Ini dia di C. Cuma di sini dia jawabannya di C. Ini bentar nak ya. Biar saya klik dulu. Bentar nak ya. Ini di C itu yang kita lihat ya, ini C-nya dari -3, -4 sampai min tak terhingga. Itulah yang kita lihat dia di langkah ketiga. Ini mana langkah ketiga ini dia di C minus, kita ambil sampelnya yang di C tadi dia ini di C -4, -5 aja ya, -5 kita ambil di C -5. Ini dia X kurang 2, X tukar -5, -5 kurang 2 -7. Dia bagaimana terhadap 0? Negatif. X dari -5 yang kita gantikan X-nya menjadi -5. 6 tambah 2X berarti 6 tambah 2 kali -5. 2 kali -5 10. Ditambah 6 adalah -4. Dia lebih kecil dari 0. Berarti negatif lah. Lebih kecil dari 0 negatif. Makanya di sini dia bertanda negatif semuanya. Bertanda negatif semuanya. Dua-duanya. Tengoklah dia itu nak bertanda negatif dia. Ini min, ini dia min kali buka kurung X kurang 2, min kali X, min X. Ini dia di bawahnya. Min kali min 2 positif 2. Min kali 6 min 6. Min kali positif 2X min 2X. Sehingga yang ini 2X-nya pindah ke ruas kiri. Berarti min X tambah 2X menjadi X. Ini dia. Min 6 pindah ke ruas kanan dia. 2 ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Menjadi kurang 2. Min 6 kurang 2 min 8. Berarti X sama dengan min 8. Bagaimana dia X min 8 dia? Nah, berarti dia kalau X sama dengan min 8 memenuhilah dia. Kenapa dibilang memenuhi dia? Karena di C ini adalah min 8 ada dia. Min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Ya sudah ada dia min 8.
min 9, min 10 di sini ya. Min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Jadi dia berada di C. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya ya yang kita ambil adalah yang memenuhi, yaitu X min 8 di sini dia. X min 8. Satu lagi apa? Satu lagi sama dengan X sama dengan min 8 ini. X min 8 satu lagi sama dengan X min apa ini dia? Min 8 sama min 4 per 3. Ini dia. Ini min 8. Ini min 8 sama min 4 per 3 ini dia. Dia memenuhi dia di sini dia. Satu lagi min 8 ini. Oke. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 8 dengan min 4 per 3. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya. Yang kedua permasalahan adalah persamaan berbentuk fx harga mutlak. Fx sama dengan gx. Dia fx ini punya harga mutlak dia ini ya. Pakai harga mutlak. Pakai harga mutlak dia fx-nya nak ya. Nah itu pakai harga mutlak dia ini. Fx ini ada harga mutlaknya ini. Ya, harga mutlaknya ada. Oke, ini. Pakai harga mutlak nak ya. Ini harga mutlak fx. Ini dia. Ini ada harga mutlaknya. Oke. Jadi persamaan berbentuk harga mutlak fx sama dengan gx. Kita gunakan definisi nilai mutlak seperti tadi. Tetap dia digunakan definisinya. Harga mutlak AX tambah B sama dengan dia. Yang pertama dia AX tambah B. Jika AX tambah B lebih besar 0, dia pakai min, dia buka kurung AX tambah B. Jika AX tambah B lebih kecil 0. Kita ambil sampel yang kedua, soal 2. Nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1. Langkah pertama kita buat pembuat nolnya. Yang ada harga mutlaknya, itulah yang kita ambil pembuat nolnya. Yang ada harga mutlaknya nak. Yang enggak ada harga mutlaknya enggak bisa kita buat sebagai pembuat nolnya. Jadi dia yang ada harga mutlaknya cuman satu dia, ini harga mutlak X kurang 2. Yang ini enggak karena enggak ada harga mutlaknya. Ini enggak ya. Ini saya hapus, enggak ada harga mutlaknya. Ini ada. Maka turun ke bawah, harga mutlak X kurang 2 menjadi sama dengan 0. Kita ambil langkah pertama adalah pembuat 0. Ya, pembuat 0. Ini. Pembuat 0-nya ini kita buat dia. Berarti X kurang 2 sama dengan 0, pindah min 2 menjadi positif 2. X sama dengan 2. Kita letakkan di dalam garis bilangan. Kenapa? Karena 2 pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2. Ini 2 dia. Oke. Jadi garis bilangan ini menjadi terbagi 2 interval atau 2 kandang, yaitu kandang A dengan kandang B, atau interval A dengan interval B. Kandang A adalah 2, 3, 4, 5 sampai ke kanan seterusnya sampai tak terhingga. Kandang B ialah dari 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3 sampai dengan min tak terhingga. Itulah kandang si B. Kemudian kita lihatlah dia di A. Udah? Apa yang kita lihat? Kita lihatlah di A. Nah, hapus dulu. Bentar ya. Kita lihatlah di A. Itu latihan 3 ini.
X elemen di A. X yang mana? X yang di dalam harga mutlak lah ini. X kurang 2. Ya, bagaimana terhadap 0? Ini dia. Latihan 3 ya. Bagaimana terhadap 0? Ini Bapak tulis lebih besar. Dari mana kita ambil? Yang kita lihat di sini X elemen A. Lihatlah, di A itu angka berapa rupanya dia? 2, 3, 4, 5, 6 sampai tak terhingga. Kita ambillah X-nya contohnya 10. Kita ambil sampelnya X sama dengan 10. Kita gantikan setiap X yang ada di persamaannya ini menjadi 10. Berarti X kurang 2 menjadi 10 kurang 2. 10 kurang 2. Nah, ini dia, di sini dia. 10 kurang 2 macam mana dia? X kurang 2 ini. 10 kurang 2, 8. 8 bagaimana terhadap 0? Ya lebih besar. Ya itu lebih besar. Kalau lebih besar bagaimana? Positif. Ada lagi yang mau dilihat lagi? Nggak ada. Karena di sini dia nggak ada. Di soalnya dia nggak ada apanya. Nggak ada harga mutlaknya ini. Hanya di ruas kiri yang mempunyai harga mutlak. Jadi hanya yang mempunyai harga mutlak lah dia yang bisa jadi pembuat 0. Kalau begitu kita bawalah soalnya untuk kita ambil harga X-nya. Saya hapus ya. Inilah dia. Kita ambil soalnya ini. Oke. Harga mutlak X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1. Dia tetap dia X kurang 2. Kenapa? Karena dia lebih besar dari 0. Berarti apa yang ada dalam harga mutlak begitu dia muncul. X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1. Dah. Lalu kemudian macam mana dia? Yang 2X di kanan dia tetap dia. Yang X di kiri pindah dia. Pindah ke kanan dia menjadi min X atau kurang X. 2X kurang X pindah dia ke kiri. 2X kurang X menjadi X. Ini dia. Menjadi X. Dah. Min satunya ini dari mana dia? Min 2. Tetap dia di ruas kiri ini. Min 2. Yang pindah min 1. Min 1 pindah ke kiri menjadi tambah 1. Min 2 tambah 1 adalah min 1. Nah itu makanya X itu min 1 sama dengan X jadinya ini. Kalau begitu X-nya sama dengan min 1. X-nya min 1. Kita lihat di A. Apakah ada min 1 di A? Nah itu. Apakah ada min 1 di sini? Enggak ada. Maka dia tidak memenuhi dia ini. Menjadi tidak memenuhi dia. Kenapa tidak memenuhi? Karena enggak ada harga X negatif min 1. Yang ada di A apa? Di kandang A. 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, begitulah dia. Oke, saya hapus. Kemudian bagaimana di B? Nah, ini yang titik kedua ini. X berada di kandang B. Yang di kandang B ini macam mana katanya ini dia. Ya, kita lihatlah X di B. Kita ambillah yang harga mutlak X kurang 2. Ya, di B mana di B dia ini? Yang kita lihat dia 2 1 0. Nah gitu ya. 1 0 min 1 min 2 min 3 min 4 sampai seterusnya. Ini dia sampai ke kiri ya. Iya. Kemudian karena dia lebih kecil dari 0. Ini kita ambil tadi dia di sini tadi. Sekali lagi kita ambil dia di B itu 2 1 0 min 1 min 2. Kita ambil 0 aja lah ya. Gantikanlah X menjadi 0. Ya kan? Di B. Untuk di B. X kurang 2. Gantikan X menjadi 0. 0 kurang 2 min 2 di sini. 0 kurang 2 menjadi min 2. Bagaimana dengan 0? Negatif. Kalau negatif bagaimana dia? Nah ini dia. Kita ambillah soal. Ini soalnya ini. Ya. Harga mutlak X
kurang 2 sama dengan 2x kurang 1. Dia di sini menjadi min dia. Kenapa menjadi min? Karena lebih kecil dari 0, itu yang membuatnya menjadi min. Min kali x, min kali min 2 menjadi positif 2. Sama dengan 2x kurang 1. Lalu pindah x-nya menjadi ke kanan menjadi tambah. Berarti 2x tambah x adalah menjadi 3x. 2x tetap di kiri dia. Yang di kanan adalah min 1. Min 1 kemana dia? Min 1. Berarti 2 min 1 menjadi 2 tambah 1 menjadi 3. Berarti 3x kurang sama dengan 3, berarti x sama dengan 1. Ya. Jadi setelah itu berarti x-nya adalah merupakan elemen B. Karena apa? Karena B itu mulai dari 2, 1. Di sini jawabnya 1 x-nya. Berarti dia berada di kandang B atau di interval B. Contoh 3 ada di soal yang bentuk lain lagi. Penyelesaian persamaan harga mutlak x tambah 7 kuadrat kurang 3 kali harga mutlak x tambah 7 terus kurang 4 sama dengan 0. Sekarang kalau begini bentuknya kita harus melihat bentuk persamaannya. Ini bentuk persamaan kuadrat. Ya. Tapi yang berbau nilai mutlak. Terpaksa kita misalkan yang harga mutlak itu menjadi y. Misalkan y sama dengan harga mutlak x tambah 7. Ya, persamaan berubah menjadi apa? Harga mutlak x menjadi y kuadrat karena pangkat 2 kurang 3 harga mutlak x tambah 7 menjadi 3y tambah 4 sama dengan 0. Lalu bagaimana dia selanjutnya? Kamu jangan salah nak. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Tunggu. Bentuk persamaan kuadrat. Berarti dia bentuk pemaktoran yang kita ambil dia. Bentuk pemaktoran. Kamu di SMP sudah belajar memaktorkan ini. Ini persamaan kuadratnya. Ini bentuk faktornya. Pak, saya sudah lupa dengan pemaktoran. Oke. Baiklah kalau lupa. Bagaimana mau dibilang Bapak kalau sudah lupa? Terpaksa saya terangkan sebentar mengenai pemaktoran ya. Ya, saya terangkan mengenai pemaktoran. Ya. Mana pemaktoran? Pemaktoran ini dia. Oke, ini pemaktoran ya. Kita lihat. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah, lihat di atas ini ya, tambah bx tambah c sama dengan 0. Lalu bentuk faktornya adalah faktor ax kali x ini per a sama dengan 0. Dari bentuk persamaan kuadrat di atas, a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari x saja, c adalah konstanta. Yang artinya titik-titik kali titik-titik sama dengan AC. Ya, berapa kali berapa sama dengan AC itu artinya kalau dijumlahkan sama dengan dB. Nah, itu yang kita ambil. Sekarang langsung aja kita ambil contoh. Ini contohnya lah dia. Mau kita faktorkan lah dia ini 3x kuadrat ditambah 7x kurang 6 sama dengan 0. Kalau dikalikan AC, A-nya 3, B-nya 7, C-nya min 6. Kalau dikalikan tadi dia AC. Kalau dikalikan dia AC. Kalau dikalikan dia AC ya. Dijumlahkan dia di B. Dijumlahkan di B. Ya. Dijumlahkan di B. Berarti kalau dikalikan dia 3 kali min 6 berarti min 18. Kalau dikalikan min 18, jumlahnya adalah B, 7. Berarti dia angka 2 dengan angka 9, angka min 2 dengan 9. Min 2 kali 9, min 18. Min 2 tambah 9, 7, betul. Atau 9 dikurang 2 sama dengan 7. Nah, dia berlaku dua-dua dia.
Berarti angka yang dimasukkan adalah angka min 2 dengan angka 9. Lalu masuk ke persamaannya ini tadi, pemaktorannya ini. AX, X, lalu per A sama dengan 0. Itulah di sini dia. A-nya di situ 3 berarti 3X, X, lalu bagaimana dia? Per 3, per A ini dia. Ini dia. AX, X per 3. Ini A-nya 3. Ini dia. Tadi didapat min 2 dengan 9. Kebetulan di sini per 3. Yang bisa dibagi 3 adalah 9. Angka 9 itu adalah positif, menjadi tambah 9 per 3. Yang satu lagi adalah min 2. Ini min 2. Ini dia. Min 2 dengan 9 itu angkanya. Ini yang masuk angkanya ke dalam ini. Iya. Yang 9 masuk dia ke atas 3 karena bilangan yang dapat bagi 3 adalah 9. Satu lagi adalah kurang 2. Jadi kurang 2 tambah 9 per 3. Sederhanakan 9 per 3 adalah 3. Ini dia. Nah, lalu 3X kurang 2 sama dengan 0. Nih, 3X kurang 2 sama dengan 0 berarti 3X sama dengan 2. Lalu X-nya sama dengan 2 per 3. Ya, ini 2 per 3 dia. Satu lagi apa? X tambah 3 sama dengan 0. Ini X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan pindah 3-nya menjadi min 3. Nah, jadi itulah aplikasinya. Berarti soal tadi macam mana dia? Ya masuk seperti yang tadi. Oke, kita masukkanlah dia. Nah. Ya, kita masukkan. Ya. Ini dia nak, lihat dia di sini. Y kurang 4 dari mana dia? Y kurang 4. Ya, dari hasil faktor lah dia. Dari hasil faktor dia. Kalau dikalikan dia 1 AC, 1 kali 4. 4. Oh, ini bukan 4 ini. Kurang 4 karena di sini dia kurang 4 ya. Di sini kurang di sini ya, kurang 4. Iya. Kurang 4. Berarti kalau dikalikan min 4 jumlahnya min 3. Berarti min 4 dengan 1 dia. Dibalikan aja. Min 4 tambah 1 min 3. B. Min 4 kali 1 min 4. Berarti Y kurang 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan pindah ke kanan min 4 jadi 4. Y tambah 4 sama Y tambah 1 sama dengan 0. Satunya pindah menjadi negatif. Lalu kita ambillah harga mutlak X tambah 7 adalah Y, gantikan Y menjadi 4. Ya, berarti yang ini min 1 macam mana dia ini? Ini tidak memenuhi dia karena apa? Tidak ada harga mutlak yang negatif. Berarti yang dipakai adalah Y sama dengan 4. Inilah dia yang dipakai dia. X tambah 7 sama dengan 4. Inilah nomor 1 ini dia. X tambah 7 sama dengan 4. Berarti harga mutlak X tambah 7 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kita kuadratkan aja ruas kiri dengan ruas kanan. Maka diperolehlah dia X tambah 7 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Lalu masuk kita masalah selisih kuadrat. Itu waktu SMP. A kuadrat dikurang B yang saya lingkari adalah A kurang B kali A ditambah B. Sebagai A di situ adalah X tambah 7, sebagai B adalah 4. Nah, berarti A kurang B berarti apa? X tambah 7 A. Berarti kurang B 4. Berarti X tambah 7 kurang 4 kali X tambah 7 sebagai A ditambah B. B-nya sebagai B adalah 4. Berarti X kurang ini, perhatikan dia ini. Ya, A kurang B kali A ditambah C. Itu dia. Sehingga kita turunkanlah dia. 7 kurang 4 adalah 3. 7 tambah 4 adalah 11. Diturunkan dia, ini turun ke bawah.
X tambah 3 sama dengan 0, X berarti dia min 3. Satu lagi X tambah 11 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, ini dia berapa? Min 11 ya. Bukan min apa itu, min 11. Min 11 itu nah. Penyelesaian X tambah 7 dikurang 3. Harga betul X tambah 7 dikurang 4 sama dengan 0 adalah, ada berapa dia? Ya, ada 2 dia, yaitu X sama dengan min 3. Satu lagi adalah X sama dengan berapa dia? Min 11 ya, min 11. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 11, min 3. Selanjutnya, karena contohnya kita sudah begitu banyak Bapak terangkan contohnya ini, ya saya siapkan di sini beberapa soal untuk kita coba nak ya. Semakin sering kita buka, maka kita itu semakin memahami persoalan persamaan nilai mutlak itu. Sekarang kembali ke soal. Ini saya sediakan soal ada 3. Ya, kamu coba kerjakan dengan akal sehat dan pikiran kau, bagaimana kamu menyelesaikan 3 soal dengan jelas dan benar. Sampai di sini materi kita yang dapat Bapak sampaikan. Harapan Bapak supaya diulang-ulang memutar video pembelajaran ini ya nak, supaya jelas anak-anak Bapak memahaminya. Sebagai materi dan soal tambahan bisa kamu searching lagi dari internet ya. Salam sehat selalu buat anak-anak Bapak. Semangat ya. Terima kasih.